عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Para hadirin yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada bulan Ramadan tahun ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, di mana semua kenikmatan itu bisa membuat kita dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Para hadirin yang sama-sama harapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita faham di bulan Ramadan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang begitu mulia. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa, tetapi Allah pun mengaitkan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Kita tahu Al-Quran itu adalah sebaik-baik daripada kalam, sebaik-baik pembicaraan, sebaik-baik berita, sejujur-jujurnya berita yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang sama-sama harapkan keridhaan Allah, bahwasanya Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya adalah Al-Qur'an. Apa fungsi Al-Qur'an? Hudan linnas. Itu adalah sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Bukan hanya petunjuk bagi sebagian orang saja, tetapi untuk seluruh kalangan, untuk seluruh orang tua ataupun anak muda, untuk wanita ataupun pria, bahkan untuk orang kafir sekalipun. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang bagaimana tata cara kita menjalankan kehidupan kita di dunia untuk sebagai bekal kita di akhirat nanti. Wal furqan, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Para hadirin yang sama-sama harapkan keridhaan Allah. Oleh sebab itulah jadikan bulan Ramadan tahun ini kita begitu dekat dengan Al-Quran. Bagaimana kita sering mendengar kisah dari para ulama-ulama terdahulu kita. Salah satunya adalah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bagaimana hari-hari di bulan Ramadan beliau habiskan dengan Al-Quran. Dalam kisahnya, bahwasanya dalam sehari di bulan Ramadan beliau bisa menghatamkan 2 kali Al-Quran. 1 kali khataman beliau khatamkan di dalam sholat malamnya, kemudian 1 kali khataman beliau khatamkan di siang hari bulan Ramadan. Sehingga dalam 1 bulan Ramadan beliau bisa menghatamkan daripada 60 kali Al-Quran. Para hadirin yang sama-sama harapkan keridhaan Allah. Oleh sebab itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Bagaimana cara kita bermuamalah di bulan Ramadan dengan Al-Quran? Yang pertama adalah at-ta'limu wa at-ta'allum fi qira'atil Quran. Bagaimana kita mengajar dan belajar tata cara membaca Al-Quran dengan baik, bitajwid, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran sesuai dengan bacaan Al-Quran yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara yang tartil. Maksud dengan cara yang tartil di sini adalah bitajwid, ya, dengan hukum-hukum tajwid yang kita wajib ketahui bagi setiap orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah at-ta'limu wat-ta'alum fi hifzil Quran. Bagaimana kita mengajar
dan juga kita mempelajari untuk meningkatkan daripada kualitas dan kuantitas daripada hafalan Al-Quran kita. Bahwasanya Al-Quran ini bukan hanya kita baca di luar salat. Ya, sebagaimana cerita Imam Syafi'i tadi, bahwasanya Imam Syafi'i pun menghatamkan Al-Quran di dalam salat karena hafalan beliau. Beliau sudah hafal Al-Quran semenjak beliau berumur 7 tahun. Kemudian yang ketiga, at-ta'limu wat-ta'allum fi fahmil Quran. Kita mengajar dan belajar di dalam memahami Al-Quran atau di dalam mempelajari daripada tafsir Al-Quran. Tentunya ini adalah tafsir bil ma'thur. Bahwasanya para hadirin yang sama-sama harapkan keridhaan Allah. Allah sendiri berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalha?" Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran, tidak mau mencari makna Al-Quran, tidak mau mendalami daripada makna-makna Al-Quran? Imam Az-Zarkashi beliau sampaikan dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah lautan ilmu yang tiada bertepi dan dalamnya tidak dapat Para hadirin yang sama-sama harapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita mesti faham. Seandainya kita faham dengan Al-Quran, itu pun harus dengan cara-cara daripada ulama kita terdahulu. Jika kita tidak faham dengan Al-Quran, jadi jangan coba-coba untuk istinbat hukum daripada Al-Quran itu sendiri, selama kita belum menemukan guru yang memang faham dengan cara menafsirkan daripada Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah at-ta'limu wat-ta'allum fi tablighil Quran, yaitu kita belajar dan mempelajari untuk apa? Untuk menyampaikan daripada Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu bukan hanya untuk dipelajari saja dari sisi bacaannya, bukan hanya untuk dipelajari saja dari sisi pemahamannya saja, tetapi kita juga harus sampaikan daripada makna-makna Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita wajib mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga suatu saat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya oleh salah seorang sahabat, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimanakah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Kana khuluquhul Quran." Bahwasanya akhlak Nabi itu mencerminkan daripada Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa taala menas, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah makhluk yang memiliki akhlak yang begitu agung. Karena apa? Karena akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencerminkan daripada Al-Quran. Oleh sebab itulah dalam bulan Ramadan tahun ini, mari kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Bagaimana kita belajar untuk mempelajari cara baca Al-Quran. Kemudian kita belajar bagaimana cara untuk memahami Al-Quran. Kemudian kita belajar bagaimana cara untuk menyampaikan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Sehingga output ataupun hasil di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai la'allakum tattaqun, Allah akan mendudukkan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Ini bukan hanya dari sisi puasanya itu saja, tetapi dari sisi kedekatan kita dengan Al-Quran. Bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran. Sekian saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan datangnya dari diri kami sendiri, apabila ada kebaikan maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hasil yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendudukan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.